ये न मैं जानता था। Hai sahabat pecinta film India, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau supranatural yang bisa mengubah keyakinan kita menjadi musyrik. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berbahasa Hindi yang rilis tahun 2012 yang berjudul Raj 3D. Film trailer horor yang dibintangi Emraan Hashmi, Bipasha Basu bersama Esa Gupta berkisah tentang seorang artis yang menghalalkan berbagai macam cara, termasuk cara supranatural untuk mempertahankan kepopulerannya yang berujung dengan kejadian-kejadian yang mengerikan. Untuk semua pecinta film horor, mari kita bedah alur ceritanya. बजाय इनकी मदद करने के, इनको आराम देने के, ये सब फिजूल की बातें कर रही। Kisah ini berawal dari seorang artis cantik bersama jimatnya menghadiri malam penghargaan. Artis tersebut bernama Sanaya Shekhar. Sanaya meyakini jimatnya bisa membuat dirinya menjadi artis terbaik yang biasa ia raih setiap tahunnya dalam penghargaan tersebut. Sebelum pembacaan kategori untuk artis terbaik, penghargaan tersebut memberikan kategori untuk sutradara terbaik kepada Aditya. Lalu Aditya pun membacakan peraih untuk kategori artis terbaik. Sanaya yang merasa yakin dengan jimatnya dan mantranya akan memenangkan kategori tersebut pun berdiri dengan bangga karena menganggap dirinya adalah peraih kategori tersebut. Tapi Aditya sang pembaca kategori tersebut pun menyatakan Sanjana adalah peraihnya. Sanaya yang merasa kecewa pun bergegas pulang. Sesampainya di mobil, supir Sanaya yang bernama Tusar menyarankan agar Sanaya pindah keyakinan karena keyakinan Sanaya bersama jimatnya tidak bisa membuat Sanaya menjadi seorang pemenang. Lalu Tusar pun memberikan nomor telepon lewat sebuah kertas. Jika Sanaya bersedia merubah keyakinannya, maka Sanaya bisa menjadi seorang pemenang. Lalu Sanaya pun pulang. Sesampainya di rumah, Sanaya terus merenungi kekalahannya sambil memegang kertas yang berisi nomor telepon dari Tusar. Lalu Aditya pun datang. Aditya memberikan penghargaan yang ia dapat kepada Sanaya sebagai salah satu bentuk rasa cinta Aditya pada Sanaya. Sanaya yang masih merasa kecewa membuang penghargaan tersebut karena Sanaya hanya menginginkan pengakuan selalu jadi yang terbaik, bukan benda dalam bentuk penghargaan. Aditya yang mencoba menenangkan Sanaya meminta Sanaya untuk menikah dengannya dan meninggalkan dunia artis yang telah membuat hati Sanaya sakit. Tapi Sanaya yang masih teguh dengan sakit hatinya tetap akan menjadi artis walaupun apapun yang akan terjadi, dan masih akan tetap menyembunyikan hubungan cintanya sejak 3 tahun yang lalu dengan Aditya. Lalu Sanaya pun meminta Aditya untuk meninggalkannya sendiri. चाप चला गया। Setelah Aditya pergi, Sanaya membuang kepercayaannya yang dulu dan dengan dibantu Tusar diantar menemui seseorang yang bisa membantu Sanaya mewujudkan impian Sanaya dengan jalan mistis. Taradat adalah pria mistis yang mengaku dirinya adalah arwah dan siap membantu Sanaya. Taradat mengetahui semua keinginan Sanaya yang ingin menyakiti Sanjana. Karena itu Taradat memberikan air mistis untuk Sanaya mencampurkan air tersebut ke dalam makanan atau minuman Sanjana. Karena setelah air tersebut masuk ke dalam tubuh Sanjana, maka air tersebut akan bekerja sesuai dengan keinginan Sanaya. Tapi Sanaya tidak boleh menaruh air tersebut dengan tangannya karena Sanaya harus dibantu oleh seseorang yang bisa dipercaya untuk menaruhnya. Lalu Sanaya pun meminta tolong dan merayu Aditya untuk membantunya menaruh air tersebut karena Aditya akan menyelesaikan satu film bersama Sanjana sebagai sutradara. Singkat cerita, setelah selesai syuting, Aditya menyapa Sanjana dan meminta Sanjana untuk bertemu secara pribadi. Lalu Sanjana pun menyetujui ajakan Aditya dan meminta Aditya untuk datang ke rumahnya. Aditya bersama air mistis tersebut pun datang ke rumah Sanjana.
Sebelum melakukan maksudnya, Aditya mendengarkan banyak cerita sedih dari Sanjana yang harus kehilangan orang tuanya dan menjadikannya hanya seorang diri. Cerita Sanjana membuat hati Aditya sedikit iba, tapi Aditya meyakinkan dirinya kalau kedatangannya dengan Sanjana hanya untuk kepentingan Sanaya, wanita yang selalu dicintai Aditya. Dan setelah Sanjana lengah, Aditya pun menaruh air tersebut ke dalam minuman Sanjana yang pasti diminum oleh Sanjana. Lalu Aditya pun pulang. Pada malam harinya, Sanjana benar-benar mengalami mimpi buruk. Mimpi tersebut sangat mengganggu konsentrasi Sanjana pada pembuatan film keesokan harinya bersama Aditya. Karena Sanjana banyak melakukan kesalahan dan meminta istirahat untuk menenangkan diri. Lalu Aditya pun bertanya keadaan Sanjana yang berubah tidak seperti biasanya. Sanjana mengakui dirinya sangat terganggu dengan mimpi buruknya semalam. Sanaya yang mengetahui kabar Sanjana yang terganggu dan meninggalkan syuting langsung menelpon Aditya untuk menanyakan kebenaran tersebut. Sanaya merasa bahagia karena ia sudah bisa mulai menyakiti Sanjana yang ia anggap sebagai perebut kepopulerannya. Keesokan harinya, Aditya masih menaruh air tersebut ke dalam minuman Sanjana. Lalu kru film meminta Sanjana untuk syuting di Studio 3. Sesampainya di studio, Sanjana tidak menemukan sesiapapun di situ. Dan Sanjana malah bertemu dengan badut dan mengalami kejadian mistis yang membuat Sanjana ketakutan dan berlari meninggalkan studio tersebut. Lalu Sanjana pun mengunjungi dokter psikolog untuk menanyakan hal aneh yang sudah ia alami bersama Aditya. Dokter mengatakan Sanjana mungkin mengalami stres pasca kelelahan kerja yang ia alami. Lalu Aditya mendatangi Sanaya untuk memperingatkan Sanaya bahwa efek dari air mistis yang diminum Sanjana membuat hidup Sanjana mengalami kejadian mistis dan membuat Sanjana mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengganggu jiwanya. Sanaya yang merasa puas menjelaskan kenapa ia sangat membenci Sanjana dan yakin ingin menghancurkan Sanjana. Ternyata Sanjana adalah anak dari ayah Sanaya yang berselingkuh dengan ibu Sanjana. Ayah Sanaya lebih memilih ibu Sanjana dan meninggalkan Sanaya dengan ibunya. Karena itu Sanaya sangat membenci Sanjana. Sanaya menganggap Sanjana dan ibunya adalah perebut ayahnya. Dan sekarang Sanjana juga telah merebut artis terbaik dari tangan Sanaya. Karena itu Sanaya meminta Aditya tetap harus menghabiskan air tersebut hingga tetesan terakhir. Sebagai imbalan terima kasih karena Sanaya, Aditya bisa sukses menjadi sutradara. Dan dengan terpaksa Aditya pun menuruti keinginan Sanaya dan kembali mencampur air tersebut ke minuman yang akan diminum Sanjana. Sanjana yang masih syok ditenangkan Aditya dan tanpa sengaja asisten Sanjana mengatakan bahwa kejadian yang dialami Sanjana adalah kejadian mistis yang mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak suka karena Sanjana sekarang adalah seorang artis yang terkenal. Aditya yang merasa tersinggung menyangkal anggapan asisten Sanjana dan menyuruhnya pergi. Lalu Sanjana meminta Aditya menemaninya malam ini. Karena Sanjana terus merasa ketakutan dan Aditya pun menemani Sanjana yang tidur di ranjang sementara dirinya tidur di sofa. Setelah Aditya terlelap, Sanjana seolah-olah terpanggil oleh suara jeritan mistis seorang wanita yang membuat Sanjana keluar dari kamarnya dan memeriksa asal suara tersebut. Dan betapa terkejutnya Sanjana ternyata suara tersebut adalah Nandini, asistennya yang menyerupai hantu menakutkan, yang membuat Sanjana takut dan membangunkan Aditya. Lalu Aditya bersama Sanjana keluar untuk melihat Nandini dan Nandini melakukan gantung diri seperti orang kesurupan. Lalu Nandini pun tewas. Keesokan harinya, Aditya dan Sanjana mendatangkan 2 orang pintar ke rumah Sanjana karena Sanjana yakin kalau apa yang ia alami adalah hal supranatural yang tidak bisa diobati oleh dokter.
Setelah melakukan meditasi, orang pintar tersebut meyakini kalau jiwa Sanjana telah terbelenggu roh jahat, lalu mengajak Sanjana untuk ritual di sebuah pemakaman untuk membebaskan jiwa Sanjana. Lalu orang pintar tersebut pun mulai melakukan ritual kepada Sanjana yang diantar oleh Aditya. Lalu orang pintar tersebut pun mengikat tangannya dan Sanjana, lalu mulai membacakan banyak mantra. Orang pintar tersebut seolah-olah masuk ke dimensi lain yang menemukan jiwa Sanjana terperangkap dan terbelenggu. Saat orang pintar tersebut mencoba melepaskan belenggu Sanjana, ada sesosok makhluk menyeramkan yang mencoba menggagalkan orang pintar tersebut, membuat orang pintar tersebut terpental, dan Sanjana yang ketakutan hebat meminta Aditya melepaskan ikatan tangannya dan membawa Sanjana pulang. Dan orang pintar tersebut pun tewas. Sesampainya di rumah, Sanjana masih ketakutan. Dan sejak saat itu Aditya merasa sangat iba terhadap Sanjana yang sangat tersiksa olehnya. Rasa iba Aditya dan rasa kesepian Sanjana membuat mereka semakin dekat dan sering tidur bersama, yang tanpa sengaja telah menumbuhkan benih-benih cinta di hati mereka. Keesokan harinya, Aditya mendapati mobilnya rusak dan mendatangi Sanaya untuk menanyakan maksud Sanaya merusak mobilnya. Sanaya sudah mengetahui kalau Aditya sudah meniduri Sanjana dan menyuruh Aditya untuk tetap meneruskan tugasnya menghabiskan air mistis tersebut. Aditya yang sudah merasa iba dan mencintai Sanjana dengan tegas menolak permintaan Sanaya, lalu mengembalikan air tersebut dan meminta Sanaya untuk menghentikan semuanya. Karena air mistis tersebut mengakibatkan kejadian supranatural yang sudah merenggut banyak nyawa dan mungkin bisa merenggut nyawa Sanjana. Sanaya yang tidak mau menghentikan semuanya masih tetap menyuruh Aditya dan mengingatkan Aditya atas jasanya Aditya bisa menjadi sutradara hebat. Tapi Aditya yang mengakui apa yang ia raih saat ini adalah karena bakatnya, tetap meminta Sanaya untuk menghentikan semuanya dan tetap akan melindungi Sanjana apapun yang terjadi. Sanaya yang masih terbuai dendam tidak berniat sedikit pun menghentikan semuanya dan malah akan membuat Sanjana semakin tersiksa. Ikhlas मेरे अंदर भी है. Di sela-sela pembuatan film, Aditya mendapat pesan untuk menemui Sanaya. Sanaya mengancam Aditya dengan video mesum miliknya bersama Aditya. Pada saat itu Aditya mengatakan ia akan meracuni Sanjana dengan air mistis. Jika video tersebut diketahui oleh Sanjana, maka Sanjana akan langsung membenci Aditya dan menghancurkan cinta Aditya bersamanya. Karena itu Aditya harus tetap melakukan keinginan Sanaya untuk menghabiskan air mistis tersebut lewat tangan Aditya. Keesokan harinya Sanjana yang terkejut karena terbangun di tempat asing merasa senang karena Aditya membawanya ke rumah pribadi untuk berlibur. Aditya yang mencoba mengungkapkan kebenaran tentang air tersebut terpaksa mengurungkan niatnya karena melihat Sanjana bahagia. Dengan memendam rasa bersalah, Aditya pun menghabiskan waktu berlibur bersama Sanjana. Setelah berlibur, Aditya yang berencana akan melamar Sanjana harus terkejut dengan kedatangan Sanaya yang berbincang baik bersama Sanjana. Sanaya memberikan sebuah kaset kosong pada Sanjana sebagai ancaman agar Aditya menyelesaikan tugasnya karena Sanaya ingin menggagalkan kontrak film baru Sanjana besok. Keesokan harinya Sanjana yang ditemani Aditya menghadiri acara para pembuat film bertemu dengan Sanaya yang berpura-pura baik menyuruh Aditya untuk menyelesaikan tugasnya dan mengambilkan 2 gelas minuman untuknya dan Sanjana. Aditya menukar gelas yang berisi air mistis agar diminum Sanaya dan mengira Sanaya akan mengalami hal yang mengerikan. Lalu Sanaya yang mengetahui gelasnya ditukar memberitahu Aditya kalau kaset yang berisi video mesumnya sudah ia selipkan bersama coklat yang dibawa kemarin saat menemui Sanjana.
Sanaya yang masih baik-baik saja pun menanyakan keberadaan Sanjana. Sementara Sanjana yang sedang membereskan riasannya di kamar mandi mendapati dirinya dikerubuti ribuan kecoa yang keluar dari wastafel dan membuat Sanjana ketakutan karena kecoa tersebut menyerang Sanjana yang mengharuskan Sanjana merusak riasannya serta melepaskan pakaiannya yang ia kenakan. Karena merasa jijik, Sanjana berlari ketakutan ke arah acara yang terdapat banyak orang penting serta wartawan yang meliputi acara tersebut. Sanjana layaknya orang yang tidak waras berlari histeris tanpa sehelai benang pun di tubuhnya yang membuat acara tersebut kacau dan diliput menjadi berita panas. Aditya yang melihat Sanjana pun langsung menutupi Sanjana dengan jasnya dan membawa Sanjana pergi untuk mengobatinya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Sanjana mengalami depresi yang parah pasca kehilangan orang tuanya. Berita Sanjana yang melakukan hal gila membuat produser mengeluarkannya dan menggantikannya dengan Sanaya yang langsung menjadi berita panas di televisi, dan Sanjana pun menonton berita tersebut dari rumah sakit. Aditya bertemu dengan Sanaya di rumah sakit dan menanyakan ada apa kedatangan Sanaya setelah Sanaya sudah mendapatkan semuanya. Sanaya hanya menjenguk saudarinya untuk memberikan sup agar sesuatu yang lebih gila bisa terjadi pada Sanjana. Lalu Aditya pun berlari ke kamar Sanjana dan membuang sup tersebut yang hampir diminum Sanjana. Aditya menjelaskan kalau ada ilmu hitam dalam sup tersebut yang ia taruh atas permintaan Sanaya. Sebenarnya Sanaya sangat membenci Sanjana. Karena itu Aditya harus membayar budi Sanaya yang sudah menjadikannya seorang sutradara hebat. Sanjana yang tidak percaya menutup telinganya seolah-olah ia tidak mau menerima kenyataan tersebut yang langsung merasa hancur karena satu-satunya orang yang ia percaya dan ia cintai telah menghancurkan hidupnya. Sanjana benar-benar merasa hancur dan meminta Aditya untuk pergi. Sanaya mulai melakukan syuting pertamanya sebagai pengganti Sanjana. Sementara Sanjana hanya bisa merenungi nasibnya dan Aditya mendobrak rumah Sanaya untuk mengambil air mistis tersebut. Kemudian mengambil dewa yang sudah ia buang bersama Sanaya. Aditya membasuh kaki dewa dengan air tersebut yang membuat syuting Sanaya terhenti. Sanaya yang merasa curiga pun langsung pulang dan memeriksa keberadaan air mistisnya yang sudah lenyap. Dan Sanaya pun mendapati robekan di foto besarnya yang terpampang di dinding rumahnya. Kemudian Sanaya kembali menemui Taradat untuk meneruskan kebenciannya dan berniat membunuh Sanjana apapun yang akan terjadi. Taradat memberikan tawaran jika sesuatu terjadi padanya, Sanaya yang harus menanggung semuanya termasuk jika Taradat terluka, maka Sanaya harus tewas. Sanaya yang menyanggupi semuanya pun membuat kesepakatan tersebut terjadi. Lalu Taradat menjelma menjadi sosok menyeramkan dan mengubah dirinya menjadi ulat kaki 1000 dan masuk ke telinga Sanjana yang terlelap tidur. Dengan seketika dokter langsung menangani Sanjana yang dinyatakan koma karena pembuluh darahnya tidak sampai ke otak. Dokter yang memberitahu Aditya menjelaskan keadaan Sanjana yang tiba-tiba koma. Jika koma tersebut tidak kunjung menyadarkan Sanjana hingga esok pagi, maka Sanjana bisa kehilangan nyawanya. Lalu Aditya menjelaskan pada dokter kalau Sanjana terkena ilmu hitam yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Dan dokter yang mempunyai keanalan seorang paranormal memanggil paranormal tersebut ke rumah sakit dengan harapan paranormal tersebut bisa menyelamatkan Sanjana. Paranormal tersebut mengetahui kalau Sanjana terkena ilmu hitam yang membuat jiwanya terbelenggu di alam gaib. Karena itu harus ada seseorang yang menolongnya dan membawa jiwa Sanjana sebelum matahari terbit. Karena jika jiwa Sanjana tidak terlepas sebelum matahari terbit, maka Sanjana akan tewas. Lalu Aditya menawarkan dirinya untuk pergi ke alam gaib untuk membebaskan jiwa Sanjana.
Paranormal tersebut memperingatkan Aditya karena semuanya sangat berbahaya dan bisa membunuh Aditya. Karena sebelumnya murid paranormal tersebut pun sudah terbunuh karena mencoba menyelamatkan jiwa Sanjana. Aditya tidak peduli apapun yang akan terjadi padanya, merasa bertanggung jawab atas keselamatan Sanjana karena semua yang terjadi pada Sanjana adalah kesalahan Aditya. Lalu paranormal tersebut pun menyetujui tekad Aditya dan segera melaksanakan ritual yang dilakukan di kamar mayat. और तो है ना? हाँ है। क्यों? Dokter yang membantu semua ritual tersebut pun menemani Aditya yang melakukan ritual tersebut dibantu paranormal. Singkat cerita, ritual tersebut pun membawa Aditya ke alam gaib. Di alam gaib, Aditya menemukan jiwa Sanjana yang terbelenggu dan meminta Sanjana untuk kembali bersama cintanya. Saat Aditya mencoba melepaskan belenggu tersebut, tiba-tiba ada sesosok makhluk menyeramkan yang mendekati Aditya. Tapi Aditya tetap berusaha melepaskan belenggu tersebut. Makhluk tersebut adalah Taradat. Taradat membawa jiwa Sanjana dan menyerang Aditya yang membuat banyak luka di keadaan nyata Aditya. Sanaya yang mengetahui ritual tersebut pun langsung mendatangi rumah sakit dan terpental karena Aditya berhasil memukul Taradat di dunia gaib. Setelah melakukan perlawanan, Aditya dibantu cermin untuk menemukan sosok Taradat dan memukulnya. Sementara Sanjana semakin memburuk karena hari sudah semakin pagi. Dengan masih membawa cermin, Aditya membawa jiwa Sanjana dan dibantu oleh mantra dari dunia nyata. Sanaya yang menggagalkan ritual tersebut pun membunuh paranormal dan dokter yang mencoba menghalangi Sanaya. Saat Sanaya akan melepaskan ikatan ritual tangan Aditya, Aditya terbangun di dunia gaib karena mendapat kekuatan dari dewa, lalu membawa kampak dewa untuk menghabisi arwah Taradat yang menyeret jiwa Sanjana. Setelah jiwa Sanjana terbawa, Sanaya pun harus terpental karena Taradat sudah musnah. Setelah Aditya dan Sanaya tersadar, Aditya mendapati Sanaya yang terluka parah. Sanaya yang masih merasa seorang bintang tidak bisa menerima kekalahan memilih untuk bunuh diri dengan menyiramkan cairan asam dan Sanaya pun tewas. Should I do misery? Singkat cerita, setelah semuanya pun selesai, Sanjana memilih untuk menyendiri ditemani oleh Aditya dan film pun tamat. रह जाता है तो वो है हमारी नेकी कुर्बातें जब हम सिर्फ अपने लिए. Sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan ingat, hanya kepada Allah lah kita meminta karena ialah yang maha mengetahui segala kebutuhan hambanya. Oke, jangan lupa nonton juga filmnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.